Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Sadewa Pangestu dengan NIM 17330046. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Pakar yang diampu oleh Ibu Yumarlin MZ, Eskom MPD Mkom. Tugas Sistem Pakar di sini adalah mereview jurnal yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mobil Bekas. Baiklah, langsung saja dimulai dari jurnal yang pertama. Di dalam jurnal yang pertama ini adalah judulnya Sistem Pengambilan Keputusan Pemilihan Mobil Bekas Berbasis Web dengan metode AHP dan SAW pada nafas sukses mobil motor. Ini adalah jurnal media informatika dari Universitas Indraprasta PGRI. Di bawahnya adalah link untuk mendownload jurnal. Dan ini adalah nomor ISSN dan juga tahun rilis dari jurnal ini. Saya sendiri sebagai reviewer dan penulisnya yaitu adalah Irawan Setiadi. Artikel ini didownload pada tanggal 14 Oktober tahun 2020. Adapun tujuan penelitian dari jurnal ini adalah sistem pendukung keputusan pemilihan mobil bekas berbasis website ini dibutuhkan oleh showroom nafas sukses motor. Tidak hanya untuk membantu sales, namun juga dapat dimanfaatkan oleh calon pembeli. Saat ini, dalam membangun sistem pengambilan keputusan, sudah ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Beberapa metode sistem pendukung keputusan dalam menentukan mobil bekas bagus dan terbaik antara lain adalah Analytical Hierarchy Process, Simple Additive Weighting, Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Technique for other preference by similarity to ideal solution. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process atau AHP dan Multiple Additive Weight atau Simple Additive Weight atau SAW. Nah, di dalam jurnal ini, subjek penelitiannya adalah jenis mobil bekas yang dijual di showroom, antara lain jenis SUV, MPV, dan sedan dari beberapa merek-merek dan tahun. Kemudian, asesmen datanya adalah kita mewawancarai pembeli dengan mendapatkan keterangan sesuai mobil yang diinginkan oleh si pembeli. Nanti dia memberikan keterangan seperti apa mobil yang diinginkannya, kemudian dimasukkan ke dalam sistem, kemudian sistem yang akan menentukan keputusan mobil apa yang cocok untuk si pembeli. Kemudian wawancara kepada seorang penjual mobil untuk menentukan nilai CF dari karakteristik mobil yang ada. Kemudian dari artikel jurnal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian model sistem pengambilan keputusan pemilihan pembeli berbasis bekas menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan hipotesis. Kriteria-kriteria yang ada sudah ditentukan sejak awal penelitian, di mana satu atau lebih faktor divariasikan dan faktor lain yang dibuat konstan. Metode pemilihan sampel. Dalam pemilihan sampel digunakan metode sampling non-random purposive, di mana karakter sampel diterapkan terlebih dahulu. Sampel diambil yang memenuhi kriteria saja. Sampel yang dipilih pada penelitian ini adalah masyarakat umum di Jakarta Selatan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian informasi kuantitatif, yaitu pengambilan data yang telah dikumpulkan oleh showroom nafas sukses motor
tahun 2013 sampai 2016. Langkah-langkah penelitian dapat kita lihat di sebelah kiri, terdapat sebuah flowchart alur bagaimana cara seorang penulis melakukan penelitiannya. Yang pertama dimulai dari perumusan masalah, kemudian langsung masuk ke studi pustaka, kemudian mewawancarai si pembeli, si penjual maksud saya, analisis dokumen, kemudian masuk ke menentukan parameter kriteria dan alternatif, menentukan metode SPK-nya. Di sini sudah masuk rumus-rumusnya, kemudian datanya diolah berdasarkan rumus yang telah ditentukan, kemudian menguji metode ataupun model, merancang aplikasi SPK, kemudian diuji kembali apakah aplikasi telah berjalan sesuai yang diinginkan oleh si penjual atau belum. Kemudian setelah selesai maka program dapat dipakai dan digunakan. Nah, ini adalah hasil penelitian dari jurnal Sistem Pengambilan Keputusan Pemilihan Mobil Bekas. Di sini terdapat jenis-jenis mobil yang dijual di Nava Sukses Motor. Ada Kijang Innova, Kijang Krista, New Avanza, Jazz, IDSI, R3 Suzuki, APV GLX, Terios, Rush, dan Ayla. Nah, berdasarkan simulasi di atas, untuk membandingkan data awal dengan metode SAW, terdapat hasil untuk top grade 80% dengan tingkat kecocokan 4 data, middle grade 40% dengan tingkat kecocokan 2 data, dan low grade 60% dengan tingkat kecocokan 3 data. Maka hasil akurasi yang diperoleh adalah 60%. Ini adalah hasil dari kedua metode yang dicoba, yaitu AHP dan juga SAW. Dapat kita lihat juga di dalam tabelnya, dapat disimpulkan berdasarkan simulasi di atas, untuk membandingkan data awal dengan metode SAW, terdapat hasil untuk top grade 80% dengan tingkat kecocokan 4 data, middle grade 60% dengan tingkat kecocokan 4 data, dan lower grade 80% dengan tingkat kecocokan 4 data. Maka hasil akurasi yang diperoleh adalah 73%. Ya, ini adalah sebuah kesimpulan atau sebuah hasil akhir ya dari jurnal ini. Berdasarkan hasil uraian dan analisa yang telah dijabarkan, maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendukung keputusan dengan metode AHP dan SAW dapat menyeleksi mobil bekas dengan cepat dan akurat sesuai dengan kriteria yang diterapkan showroom Nava Sukses Motor. Yang kedua, hasil pengujian model sistem pendukung keputusan menggunakan uji konsisten rasio atau konsistensi rasio terhadap pemilihan mobil bekas pemilihan mobil bekas menghasilkan nilai CR sebesar 0,024, sehingga dapat dinyatakan bahwa penilaian kriteria sudah konsisten karena kurang dari 0,10%. Yang ketiga, hasil pengujian software menggunakan metode black box menghasilkan bahwa semua pengujian terhadap sistem berdasarkan persyaratan fungsional ini dapat diterima. Yang keempat, hasil pengujian kualitas software berdasarkan 4 variabel model MC-CALL, yaitu functionality, reliability, efficiency. Hasil pengujian secara keseluruhan menunjukkan secara kualitas aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan mobil bekas ini memiliki kriteria yang baik, yaitu 78,64%. Kita masuk ke review jurnal yang kedua, yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan mobil bekas dengan metode analitik hierarki proses atau AHP.
Jurnal ini juga sama seperti sebelumnya, jurnal media informatik. Bedanya dari STMIC Dumai. Berikut adalah link jurnalnya. Dan ini adalah volume 10 nomor 2, dirilis pada tahun 2019 di tanggal 2 Mei. Penulis yang pertama adalah Rahmat Kurniawan, penulis yang kedua adalah Nur Rubiati, yang ketiga adalah Umi Nadra. Saya sendiri sebagai seorang reviewer, dan jurnal ini di-download pada tanggal 21 Oktober 2020. Adapun tujuan penelitian jurnal ini adalah macam jenis mobil bekas pribadi yang ditawarkan secara langsung oleh pihak showroom kepada konsumen. Yang seringkali terjadi pada showroom tersebut adalah di mana konsumen tidak bisa memilih antara jenis mobil satu dengan jenis mobil lainnya. Hal ini sulitnya untuk memutuskan mobil bekas yang masih bagus untuk dibeli pada Alfa Motor, disebabkan karena konsumen dihadapkan dengan banyak pilihan mobil bekas dari berbagai jenis dan tipe. Dalam memilih mobil bekas yang tepat sesuai dengan kebutuhan, karena banyak kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan mobil bekas seperti tahun, merek, jenis, harga, dan silinder. Subjek penelitian dalam jurnal ini adalah mobil bekas yang terdapat sesuai dengan kebutuhan, karena banyak kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan mobil bekas seperti tahun, merek, jenis, harga, dan silinder. Asesmen datanya sama seperti sebelumnya, yaitu mewawancara pembeli dan juga mewawancarai seorang penjual bagaimana karakteristik mobil yang diinginkan dan dijual. Nah, ini adalah metode penelitiannya. Yang pertama adalah identifikasi masalah yang ada. Yang kedua adalah pengumpulan data. Setelah data didapat, maka data dianalisis. Kemudian masuklah ke perancangan sistem. Setelah rancang sistem selesai dibuat, maka langsung masuk ke dalam pembuatan sistem. Ketika pembuatan sistem sudah berjalan, maka akan diuji sistem tersebut apakah terdapat error atau tidak, atau sudah dapat dijalankan. Ketika sudah dijalankan, maka langsung saja diimplementasikan. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Yang kedua adalah menentukan prioritas elemen. Ketiga, sintesis. Yang keempat adalah mengukur konsistensi. Yang kelima, menghitung indeks konsistensi. Yang keenam, menghitung konsistensi rasio. Dan yang terakhir adalah nilai akhir berupa prioritas global sebagai nilai yang digunakan oleh pengambil keputusan berdasarkan nilai yang tertinggi. Dapat kita lihat pada tabel di samping, yaitu adalah hasil penelitiannya. Dari hasil penelitian ini keterangannya adalah nilai 0,28 pada kolom K1 dihasilkan pada prioritas sub kriteria tahun pada tabel 18. Sedangkan nilai kolom total 2,91 dapat dari penjumlahan 0,29 ditambah 1 ditambah 0,62 ditambah 0,31 ditambah 0,69. Nilai total sebagai dasar untuk memilih mobil bekas. Semakin besar nilainya, maka mobil tersebut yang akan direkomendasikan untuk dibelikan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, sistem pendukung keputusan pemilihan mobil bekas terbaik dengan metode Analytically Hierarchy Process atau AHP diharapkan dapat membantu konsumen dalam menentukan pemilihan mobil bekas. Yang kedua, sistem pendukung keputusan pemilihan mobil bekas terbaik dengan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP pada showroom Alfa Motor diharapkan dapat membantu proses kinerja pada showroom Alfa Motor tersebut. Okay, we go straight to the third review journal. This journal is entitled
online decision support system of used car selection using Carnegieburg technique. This journal is International Journal of Future Computer and Communication, and this is a link for the download this journal. This journal was created in 2012, and the first author is Sasithurn Kauman, and the second Walapa Kemsantia, and the third Oratai Bon Gaumon, and the fourth Chatlau Jarenpon. And I am this reviewer Teguh Sadewa Pangestu, and this journal was downloaded on 21 October 2020. As for the purpose of this journal is, this paper we present decision support system or DSS for used car selection using Car Nearest Neighbor or KNN algorithm. This system presents a user-friendly, web-based spatial decision support system I made for selling vehicle. There are two functions that are searched using Car Nearest Neighbor algorithm, and searching in the database to find one or more matching datasets with the user query. For a web search query, record content vehicle nearest neighbor was estimated for the data normalized of the training dataset. The result showed that DSS present highly effective and sustainable tool for search vehicle. And the next page is the research subject and the assessment data. And the first I will tell research subject. There are two functions that are searched using Car Nearest Neighbor algorithm and searching in the database to find one or more matching datasets with the user query. For a web search query, record content vehicle, type, brand, model, year, size, price, and type of engine. And the second assessment data. And number one, interview with the buyer to get the description of the car you want to buy. And number two, interview with the car salesman to determine the GF value of the characteristic of the existing car. And number three, journal articles. And the next page I will tell you about research method. Research method is the online decision support system of used car selection using Car Nearest Neighbor technique or KNN, in divide into three parts. There are data collection, data preparation, and decision making. The research step this use is number one, setting K, that K is the number of the results. Number two, calculating is similarity of the input data and the data using this equation. And number three, sorting the output. This is the research. This is research result. And I will show you for the example input. Compact car Toyota Camry 1000 and 800, and then auto petrol gold and 2001. The output of KNN algorithm is shown in the table. You can see this table from beside. And the last is the conclusion is from the questionnaire of satisfaction of 100 users, there are 56 of men and 44 of women. We scale the score in range 1 until 5, ordering by satisfaction. The score of most satisfaction 5 is equal to 82%. The score of 4 is 10
86% and score of the three is 485%. The score of 2 is 0.85% and the score of the 1 is 0.57%. From the result of satisfaction and the experimental result, the web application DSS using KNN is suitable and easy for the recruitment of user than the general search. Okay, thank you for attention and see you next week. Baik, sekianlah presentasi dari mata kuliah Sistem Pakar kali ini. Semoga dapat diterima dan dapat dimengerti serta dapat bermanfaat bagi yang melihatnya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.